الذي هدانا لدينه القويم والذي فقهنا في دينه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد السند العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم أما بعد فيا أيها المؤمنون فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في آياته الأخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وقال ورسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Saudara-saudara jamaah salatul Jumat Masjid Al-Muhajirin, kaum mukminin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelumnya yang hadir pada kesempatan mulia siang hari ini di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia pula sebagai hari Sayyidul Ayyam. InsyaAllah kita semua hamba Allah dan senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terlebih dahulu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas rahmat nikmatnya, hidayah hidayahnya. Kita semua masih terus digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kemampuan kekuatan untuk taat terhadap segala perintahnya dan kita mentaati semua larangannya, kita menjauhinya sebagai bukti iman dan takwa kita kepada Allah. Dan siang hari ini untuk sekian kalinya hadirnya kita di masjid ini dengan satu tujuan dan makna, kita menundukkan hati dan diri kita kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita ibadah salatul Jumat yang begitu besar janji kegembiraan yang Allah janjikan kepada kita. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah salatul Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini Sya'ban, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita semua kaum muslimin bahkan dunia sedang takhir Ramadan. Kita semua dengan keimanan dan ketakwaan kita semua pasti kita gembira sebentar lagi akan datang kepada kita bulan suci Ramadan, mana saudara sekalian perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal Sya'ban ini, Nabi menganjurkan tahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum, bersihkan diri kalian dan baguskan niat kalian. Ini yang harus kita amalkan, kita laksanakan saudara sekalian di bulan Sya'ban. Bahkan masih ada satu minggu lagi barangkali. Silakan saudara sekalian seperti apa kita harus melaksanakannya tentang pensucian diri kita. Tahhiru anfusakum itu bisa dimaknai oleh para ulama karena sebabnya itu sebabul amr, itu adalah wajib hukumnya membersihkan diri, mungkin dengan banyak istighfar yang berampun kepada Allah,
mungkin saling memaafkan di antara kita, apalagi juga memohon ridho Allah dengan keridhaan orang-orang tua kita, kakek nenek kita. Kalau masih hidup mereka senangkan dengan segala kesukaan dan kesenangannya. Mohon maaf dan mohon maaf kepada mereka. Apa yang bisa dilakukan untuk mereka senang kepada kita agar Allah ridho. Karena tidak akan mungkin bisa bersih diri ini kalau Allah tidak ridho. Sementara keridhaan Allah akan datang karena keridhaan orang tua. Maka di sini kenapa saudara sekalian banyak melakukan doa-doa, pembacaan surah Yasin dan sebagainya kepada mereka orang tua kita yang sudah tiada. Kalau masih ada, kalau masih hidup, banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau mereka sudah berada di alam barzakh, apalagi kalau bukan disenangkan dengan banyak sedekah berangkat di bulan ini, atau mungkin kita mendatangi atau mendatangi kuburnya, ziarah kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man zara qabra walidayhi aw ahadihima yawmal jumu'ati ghafara Allahu dzunubahu wa kutiba birra. Siapa anak yang mendatangi kuburan orang tuanya atau salah satunya, kedua orang tuanya atau salah satunya, atau ahadihima dalam redaksi hadisnya, kemudian membaca surah Yasin di sana, wa qara'a fi surah Yasin, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan anak tersebut dicatat sebagai anak yang birrul walidain. Sehingga sekalian keyakinan kita kepada Allah ketika melakukan yang seperti ini, amalan ini sudah pasti para ulama kita senang. Karena Nabi pun pernah bersabda, "Innallaha yahmilu malaikatahu, innallaha yab'atsu malaikatahu wa yahmiluna as-salata al-ahya'i ilaihim wa yu'ammisu fi quburihim." Nabi bersabda, Allah akan mengutus malaikat yang membawa ibadah, sholat dan sebagainya yang kita laksanakan ke alam kubur, disampaikan kepada mereka orang-orang tua kita, dan malaikat menyenangkan. Maka dengan demikian dengan hadis Abu Sa'ad radhiyallahu taala. Saudara sekalian rahimahullah, ini dengan Sya'ban. Kemudian terakhir Ramadan pun juga menunjukkan iman dan takwa kita kepada Allah yang bagus. Karena kalau bukan karena iman dan takwa yang bagus, maka tidak akan mungkin saudara sekalian bisa terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tidak akan suka dan senang. Saudara sekalian, jangankan orang yang tidak beriman kepada Allah, yang beriman saja belum tentu baik niatnya untuk masuk bulan Ramadan. Disinilah kenapa sangat jelas diingatkan oleh Nabi, ahsinu niyatakum. Dari sejak bulan Sya'ban itu baguskan niat kita. Tidak semua orang masuk Ramadan itu dengan niyatul hasanah, bukan saudara sekalian. Apalagi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Yang beriman saja bisa jadi hanya barangkali mencari keuntungan dunia saja. Karena memang perdagangan begitu keras dan sebagainya di bulan Ramadan bisa jadi sesuatu. Bukan semata-mata karena ketaatannya, bukan semata-mata ingin meningkatkan ibadahnya. Padahal saudara sekalian Allah, saya setuju dengan suatu iltifat. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang disebut oleh Nabi di bulan Sya'ban ini dengan Syahrul Azim, bulan yang sangat agung. Maka begitu sekian banyak sebutan Ramadan. Ada Syahrul Azim, bulan agung. Ada Syahrul Mubarak, bulan yang dimuliakan Allah, yang diberkahi oleh Allah. Syahrul Karim, yang dimuliakan Allah. Kemudian Syahrul Yuzadu fihi rizqu, bulan dibuka, ditambah rezeki, khususnya rizqul mu'min, rezeki orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada dikatakan Syahrul Sabri, adalah bulan sabar. Karena saudara-saudara sekalian, orang bisa berpuasa dengan baik kalau sabar. Dan kalau dia puasa, kalau dia orang yang sabar, pasti puasanya baik. Dan bukan cuma puasa saja, tetapi qiyam Ramadan. Karena ada siam, ada qiyam yang sama-sama hanya disyariatkan di bulan Ramadan. Dan saudara-saudara sekalian, tentu kita maklum seluruhnya. Satu paket ini hanya disyariatkan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan saja. Orang siam harus qiyam,
Orang siam tidak diam, siamnya tidak akan sempurna. Satu hari saja untuk sempurna sulit, saudara sekalian. Maka kita berterima kasih kepada Allah dengan syariat qiyamul layali Ramadan. Saudara sekalian, kalau siam tidak qiyam tidak akan sempurna siamnya. Apalagi sebaliknya, cuma rajin qiyam tapi tidak siam. Tentu ini al-mawrur atau muhtarun, orang yang tertipu, yang sunnah dipentingkan, yang wajib disekaliankan. Saudara-saudara sekalian, rahimahullah. Maka dikatakan oleh Nabi merayu kita, was-sabru sawabuhul jannah, was-sabru thawabuhul jannah. Kesabaran itu tidak ada lain, pahalanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara sekalian, orang yang hidup di dunia kalau sudah dijanjikan surga oleh Allah, pasti orang baik, pasti akhlak orang tersebut terpuji di hadapan Allah. Mana mungkin orang yang dijanjikan surga oleh Allah sementara akhlaknya rusak? Tidak mungkin, saudara sekalian, Allah. Dan di sini wasabru thawabuhul jannah. Bahkan dengan kaitan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hadis Nabi, fa innahu li wa ana ajzihi. Sungguh Ramadan itu urusanku dan aku yang akan memberikan balasannya. Ternyata saudara sekalian, Allah pun berfirman, karena sabar itu Ramadan itu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar itu tidak ada lain masuk surga tanpa hisab. Saudara-saudara sekalian, rahimahullah. Maka penjelasan bagi Rasulullah SAW kita harus bersyukur kepada Allah. Dan disebut dengan syahrul puasa, bulan toleransi. Ada syahrul rahmah, ada syahrul maghfirah, ada syahrul itqi minan nar, dan seterusnya disebutkan bulan Ramadan. Dan saya setuju dengan suatu intidar yang dikatakan oleh para ahli. Saudara sekalian, rahimahullah, di hadapan kita ada 12 bulan dalam satu tahun. Bagaikan 12 sawah yang subur yang dipersilahkan kepada kita menanamnya jika kita ingin panen. Siapa yang menanam dari bulan ke bulan pasti panen. Saudara sekalian, rahimahullah, namun dari 12 sawah dan ladang yang subur itu ada 4 bulan yang sangat subur. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan ini telah lewat, telah kita lalui. Allah telah menganugerahkan lewat di bulan mulia tersebut, bulan bersawah yang sangat subur tersebut. Namun ada satu di antara 12 itu yang sangat subur, yaitu Ramadan. Saudara-saudara sekalian, rahimahullah, kalau di sawah-sawah yang lain itu menanam hari ini, barangkali tumbuhnya seminggu lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi. Kalau tumbuhnya saja sebulan lagi, 2 bulan lagi, bagaimana panennya, saudara sekalian, rahimahullah? Dan seperti apa jika kita menanamnya kurang baik, kurang benar, karena menanamnya tanpa ilmu, saudara sekalian, rahimahullah, maka akan sia-sia semua tanaman itu karena tanpa ilmu. Saudara sekalian, rahimahullah, tetapi di 1 bulan itu atau 1 sawah dan ladang yang luas yang sangat subur itu, menanam hari ini, tumbuh hari ini, kemudian tua hari ini, berbuah hari ini, bisa panen hari ini. Kemudian setelah panen pun juga demikian, panen lagi dan panen lagi, saudara sekalian. Itulah bulan suci Ramadan. Maka kalau kita ditawarkan akan memasuki ladang dan sawah semacam itu, seperti apa kita harus memanfaatkannya? Dan ternyata saudara sekalian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat orang yang ketika menanam dari ujung sawah kemudian berjalan ke ujung berikutnya, ternyata di belakangnya langsung tumbuh, langsung tua, langsung berbuah dan langsung panen. Ketika sampai di ujung, dia kembali ke awal, dia panen. Begitu sampai ke ujung, terus-menerus di belakangnya tumbuh, tua dan panen. Ternyata saudara sekalian, ketika bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, ini adalah umat Nabi Muhammad SAW yang mereka melakukan ibadah-ibadah yang pahalanya termasuk ajrun ghairul mamnun, adalah pahala yang tidak akan putus selama-lamanya.
sebentar lagi sawah ladang yang subur dan luas itu akan datang di tengah-tengah kita. Saudara-saudara sekalian, Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada kita tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya siapa orang yang ingin puasanya di hari itu berlipat ganda, seperti berhari-hari, satu hari bisa dihitung 2 hari, satu hari bisa dihitung 10 hari, 20 hari dan seterusnya, maka pandai-pandailah, rajinlah memberikan berbuka, makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Fathar sha'iman, syaratnya sha'iman, orang tersebut kita yakin berpuasa. Tapi kalau tahu kita dia tidak berpuasa, ini keluar daripada hadis ini, saudara. Karena Nabi mengatakan man fathar sha'iman. Dan kalau orang itu memberikan minum saja, maka Nabi mengatakan Allah akan memberikan rezeki minum telaganya Nabi SAW. Minum air telaganya Nabi SAW. Siapa orang yang minum sekali saja nanti, la yadhma'u wa'daha abada, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kalau saudara sekalian, orang yang rajin memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu, dalam satu hadis dikatakan min kasbin halal, asal dengan rezeki yang halal, sallat alaihi malaikatu layali Ramadan, maka para malaikat akan mohon rahmat kepada Allah untuk orang tersebut setiap malam Ramadan. Layali Ramadan, bukan sekali saja, tapi setiap malam layali Ramadan. Wasafahahu Jibril alaihissalam lailatul qadar, malaikat Jibril alaihissalam akan menyalami orang tersebut, menjabati tangan orang tersebut lailatul qadar, di malam lailatul qadar. Wa man safahahu Jibril lailatul qadar, siapa orang yang telah disalami, dijabati tangannya oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya ruku qalbu, ini yang kita inginkan saudara sekalian, maka hati orang tersebut akan lunak. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang keras hati, yang sangat membahayakan itu, tapi dia akan lunak. Wa yajwa wa takthuru dhumu'u, dia akan menjadi orang yang khusyuk, yang gampang khusyuk, yang mudah menangis dalam kekhusyukannya kepada Allah. Dan itu bukan di bulan Ramadan saja, seterusnya saudara sekalian. Maka saudara sekalian, kita sangat berterima kasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Informasi yang demikian disampaikan kepada kita semua. Kalau tidak Nabi menyampaikan janji Allah semacam ini, kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu saudara sekalian, tinggal tuntutannya, mari kita amalkan ilmu kita dan manfaatkan ilmu pengetahuan kita. Saudara sekalian, insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala terus membimbing kita, memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua. Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Allah berkahi sebagaimana di Rajab, Allah berkahi kita di bulan Syaban, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dengan sehat afiat pagi, siang, sore dan malam kita. Dan Allah memberikan pertolongan untuk mampu menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Dan Allah memberikan pertolongan untuk mampu menjaga qiyamul layali Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Dan sunnah-sunnah Ramadan pun dapat kita melaksanakannya setelah kita menyempurnakan wajibnya. Dan Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqal 'alimina al-'amilina li ta'atihi wa wajadu sa'yahum mashkura, walladzi haqqaqa amal al-amilina bi rahmatihi famanahahum 'ata'an mawfura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, alladzi basaqa lit-ta'ibina misaqa karamihi wa asbaha wizruhum wa dhunubuhum maghfura. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allah ta'ala kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun wa ya ayyuhal muslimun,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على نبيه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين في أي مكان وانصر أساتذتهم إلى يوم الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المؤمنين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المؤمنين اللهم يا الله كما باركت لنا في رجب وبارك لنا في هذا الشهر شهر شعبان وبلغنا رمضان بالصحة والعافية في صباحنا ونهارنا ومسائنا وليلتنا يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام اللهم أعنا فيه على كثرة الصدقة وكثرة قراءة القرآن اللهم أعنا فيه على كثرة الإحسان إلى الأقارب والجيران اللهم احفظ صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا